Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk berkreasi menggunakan ornamen daun. Nah, jadi ini tuh biasanya dibuat untuk hiasan di gelang gitu ya, atau di kalung. Tapi kali ini kita akan pasang di rangkaian bros ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ting, Mbak Nisa, Mbak Ida, Mbak Jenny, makasih Mbak Zakia, selamat bergabung ya Mbak Farah. Oke, pertama kita siapkan dulu guys bahan-bahannya. Kali ini saya akan pakai batu. Kalau biasanya cuma pakai satu batu, kali ini saya akan merangkai bros dengan menggunakan 2 buah batu. Kenapa Mbak? Kok bikinnya pakai 2 buah batu? Halo Mbak Ita, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Naina juga, Mbak Ulia. Nah, alasan memakai 2 batu supaya kadang-kadang kita punya batunya kecil gitu ya, terus harga batunya relatif terjangkau, tapi kita pengen bikin bros yang relatif lebih premium atau ya lebih mahal lah ya. Karena kalau dipikir-pikir ya guys, bikin satu buah bros harga 50.000 itu terus terang waktu yang dibutuhkan sama aja dengan bikin satu bros yang harganya 250.000. Kalau misalnya kita punya pelanggan yang mampu membeli harga 250.000 juga mampu membeli harga 50.000, kenapa kita tawarin yang murah ya kan? Tawarin aja yang mahal sekalian ya kan? Karena kita langsung istilahnya dapat transferannya langsung lebih besar gitu. So ini sebuah trik untuk mengakali bahan-bahan kita di rumah yang mungkin masih kecil-kecil batunya ya, atau bahannya itu relatif murah, nggak punya batu druzy, nggak punya batu yang besar. Kita bisa pakai batu kecil tapi dirangkai 2 buah. Nah, pertama kita potong dulu kawat super. Kawat super ini kawat yang dipakai di hampir seluruh bros-brosnya koleksi Kiki. Ukurannya 0,4. Bahannya dari stainless atau sering juga disebut kawat monel ya. Nah, cuma kalau sudah nyobain di pasaran, ternyata kawat monel itu ada banyak sekali ragamnya gitu, dan kadang-kadang judulnya sama, pas dipakai atau dipegang itu ternyata beda ya gitu. Jadi saran saya apapun yang dibuat brosnya, bahan bakunya bisa bebas ya, sesuai yang ada di rumah teman-teman. Tapi kalau bisa kawatnya pakai kawat dari koleksi Kiki. Ya, ini bros baru kita nih. Coming soon ya, bakalan muncul di workshop yang akan kita adakan di beberapa kota. Nanti kalau teman-teman misalnya ikut kedatangan kotanya, jangan lupa ikut ya. Nah, bros ini nanti yang pertama akan kita workshopin di kota Semarang. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang tungguin ya. Insya Allah kita akan datang untuk sama-sama bikin bros kayak yang saya pakai. Jadi nanti workshopnya ketemuan gitu, nggak sekedar live dari Instagram atau online aja ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya bahan-bahannya, saran saya langkah kedua yang harus dilakukan adalah bikin desain ya. Bikin desain. Acaranya pas libur panjang ya, insya Allah nanti bulan Februari akan ada libur panjang Isra Mi'raj kalau nggak salah ya. Atau pokoknya tanggal berapa ya? Tanggal 17, 18 gitu gak sih? Aduh kok jadi lupa ya. Nanti insya Allah ya kita share di Instagram koleksi Kiki detail kegiatannya. Saya akan datang bareng 4 orang, bareng 3 tutor dari KBO 7 hari ya. Ada Mbak Dewi, Mbak Arin, dan Mbak Deye insya Allah. Nah bener Mbak Arin, tanggal 17 sampai 18 ya. Aduh, suka lupa tanggal gitu loh kalau ditanya. Nah,
Nanti kita akan setelah ke Semarang, insya Allah kita akan geser lagi ke kota-kota di dekatnya ya. Mungkin berikutnya ke Solo, Jogja, sama mana lagi ya guys. Oke, saya geser dulu ya. Ini pencet 2 kali. Nah ini batunya kan sudah ada 2 ya teman-teman. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah nyusun model apa aja sih gitu. Nah misalnya daun ros, biar brosnya lebih besar saya akan nih ya, insya Allah nanti kita akan jalan ke kota lain juga, mungkin kemana ya, Cirebon mungkin ya, atau Bandung, insya Allah ya. Mbak kok yang di Jawa Timur malah belum? Aduh, Jawa Timur iya dong, nanti Jawa Timur juga akan kebagian ya, insya Allah. Jawa Timur itu Malang lah sama Surabaya kan ada bikin-bikin di teras, jadi teman-teman yang area Malang dan Surabaya bisa ikutan kelas yang itu. Wah, ini kalau dibikin kayak gini kayaknya terlalu ya bagus sih, cuma kayak habis bahan lumayan banyak ya guys. Oke. Nah, Mbak ke Malang dong. Oke Besti, nanti kita akan bikin di Malang ya. Karena saya tuh sering banget ke Malang karena ibu mertua saya di Malang, terus anak saya mondok di Malang. Tapi ya gitu deh, kalau ke Malang malah urusan keluarga ya, nggak malah bikin-bikin ketemu teman-teman crafter. Nah ini insya Allah desain yang akan saya buat dengan bros batu 2 tuh seperti ini. Penting untuk bikin desain dulu, paling enggak kita sudah punya gambaran nanti susunan batu yang dipasang akan seperti apa. Nah kalau kita sudah tahu susunan batunya gimana, baru kita rangkai menggunakan kawat super. Oke ya. Bismillah, disusun dulu biar kelihatan jelas. Assalamualaikum Mbak Una, Mbak Ikrar, Wati, Mbak Ruli, Mbak Luki. Selamat bergabung ya teman-teman ya, Mbak Yuni juga. Oke, yang pertama kita pasang adalah bagian yang paling besar dan berat, ya ini batunya dulu. Nah batu itu kalau diperhatikan ya, kadang-kadang nggak semua permukaannya itu punya motif yang cantik. Jadi kalau kita harus memilih antara belakang dan depan, perhatikan dulu kayaknya bagusan yang mana ya, depan atau belakang. Nah setelah diputuskan bagian motif yang akan diambil yang mana, baru kita pasang kawat. Nah kawatnya yang melintang ini akan lewat di bagian belakangnya bros ya. Tapi kalau kawatnya yang bagian depan itu tidak dilewati dengan kawat. Nanti ikutan ya teman-teman, ikut belajar bikin bros ini di roadshow workshop koleksi Kiki keliling Indonesia. Cici. Ya dibikin aja judulnya keliling Indonesia, walaupun nanti ternyata baru keliling Jawa ya. Mudah-mudahan coming soon bisa mampir ke Kalimantan, ke Palembang, terus ke Padang ya, ketemu sama teman-teman. Mbak susah nggak bikin bros yang dipakai? Enggak, nih brosnya relatif salah satu teknik yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman pemula alias belum pernah bikin bros sama sekali. Cuman memang partnya itu ada banyak ya yang harus dikerjakan. Jadi memang ya gampang-gampang susah. Nah ini sudah satu dipasang ya, kita pelintir biasa. Kemudian batu yang kedua sama kita tentukan mana depan sama belakangnya. Pertemukan kawatnya, lalu ditahan pakai tangan dan kita pelintir lagi. Mbak ini nggak usah pakai sarangan ya, apa kuat batunya cuma ditaruh gitu aja, nggak pakai sarangan. Nah nanti kita lihat bareng-bareng ya, tapi insya Allah dia akan kuat. Nah pada saat pasang batu ini saya nggak jemberin, maksudnya nggak dilebarin gini, tapi mau saya tumpuk sedikit. Nah ya jadi biar bentuknya kayak love. Apa sih ya, nggak apa-apa lah ya, biar kayak ale-ale dikit. Nah tapi ini batunya akan numpuk, salah satu batu akan numpuk di batu yang lain ya.
Mbak, sayang Batam nggak banyak ya anggotanya. Sebenarnya bukan masalah nggak banyaknya anggota ya Mbak Ruli, tapi kalau kita ke Batam, satu orang itu tiketnya mungkin pulang pergi 5 juta. Kalau kita berangkat berdua aja sudah 10 orang. Iya Pak, maaf boleh ditinggalkan di situ aja Pak kotak susunya ya. Iya betul. Makasih Pak. Nah, terus jadi relatif mahal juga ya ongkos perjalanannya. Jadi kita kenapa berangkat dulu yang ke kota yang lebih dekat supaya lebih terjangkau lah biaya perjalanannya. Dan yang terpenting sih bisa ketemu sama teman-teman semua ya, karena gimana juga kalau udah pernah ketemu tuh beda ya rasanya, kayak lebih semangat gitu. Oke, main cepet aja ya masang ya. Ini saya pasang dengan 2 kawat langsung, satu di kanan satu di kiri, diputer. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya caranya. Nah selanjutnya kita akan mulai pasang daunnya. Pasang daun ini gampang-gampang susah. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita salah menempatkan daun ini, ujungnya bisa dengan mudah patah ya. Kita pasang dulu daun yang paling bawah ini, set. Kawatnya dari bawah kan tadi arahkan ke atas. Kalau dirasa dia masih kurang tebal, teman-teman bisa masukkan lagi kawatnya ya, dari bawah nih ke daun tadi, lilitkan lagi, lewatkan ke belakang. Nah buat yang berpandangan hidup positif alias sudah susah ya nemuin lubang-lubang di sarangan, terus terang menurut saya bikin bros pakai kawat super langsung itu jauh lebih mudah dan cepat ya, karena kita nggak usah nemuin lubang-lubang di sarangannya. Nah ini biasanya masih akan uglik-uglik nih teman-teman ya, kalau diperhatikan ya. Nah dia kayak masih goyang aja. Nah, tapi ada triknya. Nih kawatnya akan teman-teman lilitkan di batu. Di daunnya. Satu kali, 2 kali. Sehingga kalau dilihat ya, nanti kawatnya akan seperti ini. Nah kalau sudah kayak gini dia nggak uglik-uglik lagi. Nah dia relatif lebih kuat. Nah biar dia begar, jeber dan lebar gitu. Tadi batunya ditumpuk, sekarang mau bikin lebih lebar. Daun yang bentuknya oval ini kita akan jejer di sebelah kanannya sini. Oh, jadi dia lebih lebar. Bagusan di mana ya? Oh, di sebelah kanan ini kita pakai daun ini aja deh. Saya pakai daun yang panjang dulu ya. Mbak, kawatnya dililitkan ke baru dan daun itu dua-duanya ya Mbak. Apa ya maksudnya? Jadi masukkan, jadi gini Mbak Ting Ting ya. Ini kan dimasukkan dulu ke lubang camnya nih. Nah, kalau kita pakai sarangan, ini pada saat dijepit di belakang terus dililit, ini kan dia ada tempat bersandarnya ya daunnya. Ini ada tempat bersandar. Dia akan relatif lebih stabil alias nggak goyang karena sudah ada kelopaknya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka kita bisa gunakan pertolongan pertama dengan cara kawatnya ini dililitkan ke batangnya. Jadi ini lewatkan di batang sini, naikkan ke atas batangnya, terus turunkan ke bawah. Jadi kayak ditahan gitu ya. Nah ini dia jadi kuat. Satu. Jadi kadang-kadang bukan salah daunnya ya, tapi kita masih belum bisa ngetrik gimana supaya daunnya itu bisa nempel dengan kokoh lah di dalam rangkaian tadi. Nah kemudian ini kita kasih daun ya yang oval. Nah bener, jeber itu sama dengan mekrok alias kayak lebih besar gitu ya brosnya. Walaupun batunya kecil, yang penting tampak besar. Di belakangnya
Ini di depan baru diputer daunnya. Kalau muter daun tapi kawat di belakang nggak dijepit, pasti dia akan berpindah tempat atau nggak akan rapat rangkaiannya. Nah ini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, karena tadi kita pakai cita-cita numpuk batu, nah untuk supaya tumpukannya itu tidak kelihatan ada garisnya, garis perpisahannya gitu di antara dua batu ini, maka nanti di tengah kita akan kasih satu daun lagi. Oke, kebanyakan ya daunnya ya. Ya udahlah, nggak usah lah di tengahnya. Kita langsung aja sekarang isi bagian tengahnya batu ini menggunakan batu yang ukurannya bulat. Untuk bagian tengah, gunakan batu yang besar dulu, baru diikuti dengan batu yang kecil. Pada saat meletakkan batu yang bulat, gunakan satu kawat aja. Nyelundung guys. Oke, kita masukkan ya batu 12 mili. Nah, kawat dari bawah, taruh batunya, turunkan ke kawat di nah itu juga Mbak Ruli. Kalau daun besinya kebanyakan jadi mahal. Karena satu daun besi ini biasanya 3.000-an gitu ya. Kalau di ini ada yang harga 2.500. Kalau teman-teman mau beli jumlahnya banyak kayak 100 gitu, bisa lebih murah lagi. Nah ini kita letakkan lagi di atasnya ya. Buat dari atas, masukkan ke bawah. Atur supaya kawatnya nggak kelihatan. Nah, jadi kalau dilihat dari depan nih batu-batunya, kawatnya di batu itu nggak kelihatan alias ketutup. Kawat di belakang ditahan pakai tangan, baru batunya diputer. Terus naikkan lagi kawat satu, masukkan batu. Saran saya jangan hijau tua semua ya, tapi coba kasih yang warnanya lebih muda supaya ada gradasi di rangkaian brosnya, nggak boring gitu cie. Nggak terlalu bold hijau semua, tapi dari hijau muda sampai hijau tua. Nah, nanti orang tuh jadi pakai brosnya bisa untuk beberapa varian warna pakaian. Mbak tetap dipelintir semua ya setiap masang. Kalau masih memungkinkan untuk dipelintir, saran saya dipelintir Mbak. Kenapa? Karena sebenarnya melintir batu itu sama dengan kayak ngunci ya. Jadi kalau ada satu batu yang merotolisasi alias lepas, dia nggak ngaruh ke batu-batu di sampingnya karena setiap batu sudah dipelintir atau sudah dikunci. Cewek samba ya hari ini ya. Demi supaya brosnya tampak cetar membahana gitu kan, satu set seperangkat hitam putih dipakai. Terus bagian-bagian yang masih kelihatan kawat-kawatnya ini kita tutup pakai batu lagi. Jadi kalau ditanya berapa banyak ya jumlah batunya, sebenarnya jumlah batunya ini akan ngikut dari lebar bagian tengah yang harus ditutupi atau supaya nggak kelihatan. Nah, kalau kawatnya sudah tinggal sedikit, kawat ini disembunyikan di tengah-tengah rangkaian batu. Jadi bukan di belakangnya ya. Kenapa kok disimpannya di tengah rangkaian batu? Supaya dia
pas diraba bagian belakang itu masih kecil nih. Kalau teman-teman lihat dia masih kecil banget. Oh, saya lupa bawa peniti guys. Nanti phone a friend ya. Mbak Koma minta tolong diambilkan peniti bros ya Mbak. Phone a friend. Padahal sudah lengkap semua batunya. Mbak boleh nggak pakai batu yang kecil gitu ya? Boleh sebenarnya pakai batu yang kecil. Tapi semakin kecil batu yang dipakai, maaf, terima kasih. Iya betul. Semakin kecil batu yang dipakai, jadi semakin banyak. Dan kalau makin banyak, dia jadi makin cukup sulit ya ngaturnya ya pada permukaan rangkaian. Jadi kalau saya sih memilih jalan ninja, waduh, pakai yang besar dan ya paling kecil pakai 8 mili ya. Kalau pakai 6 mili itu kayak wow, so hard. Sulit guys. Nah, ini sudah di sini. Nah, kalau sudah semakin belakang masangnya itu biasanya semakin sulit. Maka ketika sudah tidak bisa dipelintir, triknya adalah kawat yang masih sisa dan pendek ini kita lilitkan di batunya. Ini juga untuk ngakalin batu-batu yang suka kebuka ya di bagian tengah. Kadang-kadang kita ngerasa udah rapet gitu, tapi kok masih kelihatan kawatnya. Nah, coba kawat-kawatnya dililitkan di sini. Nah, supaya dia cepat selesai. Dan ini kesulitannya tinggi ya kalau kita bikin bros batunya ditumpuk. Karena apa? Karena ketebalan batunya aja udah bikin brosnya itu rasa-rasa goyang gitu, kayak aduh bener nggak sih, bener nggak sih. Tapi kalau dia nanti semakin ketutup, semakin rapat akan jadi cantik gitu. Batu tetes ini akan menjadi love ya, love. Oke, kita sekarang tambahin kawat ya. Cara nambahin kawat gimana? Ambil kawatnya tetap satu tarikan tangan. Mbak kalau misalnya udah tahu bros itu habisnya 2 tarikan tangan, kenapa nggak dari awal langsung ambil 2 tarikan tangan aja gitu kan, daripada disambung-sambung. Kalau kita bikin bros lebih dari 1 tarikan tangan, saya udah coba, itu brosnya gampang banget. Bukan brosnya sih, kawatnya gampang banget buletisasi ya, jadi kayak keriting. Karena apa? Kalau mau narik tuh kayak kawatnya jauh dan sisanya banyak banget. Tapi kalau cuman 1 tarikan tangan itu relatif kita set gitu, nggak terlalu susah dan lebih cepat dibandingkan kalau kita bikin bros pakai 2 tarikan tangan. Ini karena saya udah nyobain jadi saya bisa cerita ke teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran pengen coba sendiri, boleh dihitung aja pakai timer, langsung potong kawat 2 tarikan tangan atau sekitar 3 meter. Lebih mending mana sama kalau misalnya cuman 1,5 meter tapi ditambah 2 kali. Cara masang kawat kayak gini ya. Ini kawat taruh di rangkaian bros, lelengin dari atas ke bawah, dari atas lagi, tung, dia tidak lepas, alias dia sudah lengket ya, atau udah kuat lah pasang lengket. Oke. Nah, kalau bagian tengah ini sudah penuh alias sudah ketutup ya guys, maka selanjutnya kita pasang dengan menggunakan manik-manik yang bentuknya oval atau panjang. Supaya apa? Supaya brosnya itu kelihatan makro. Walaupun manik-maniknya sedikit, tapi brosnya itu kelihatan penuh dan lebar ya. Kali ini saya pakai ini manik oval 10 mili kalau nggak salah ya. Nah, kawat dari depan lipat ke belakang lalu diputar. Sebentar ya Pak, mau nganter atau ngambil? Atas nama siapa Pak? Oh iya, halo Mbak Kraftina, Bu Ati, selamat bergabung pagi-pagi. Nah ini juga ya, habis dipasang saya juga putar. Nah nanti kalau
dari belakang, arahkan lagi ke depan. Di depan kita kasih manik-manik lagi. Iya, nggak tahu nih sekarang kalau udah ngomongnya agak kebanyakan gitu ya, langsung kayak serak. Mungkin kan ini faktor usia guys. Dulu kayak kuat aja gitu ya siaran. Saya dulu penyiar radio kan, jadi kayak 4 jam siaran nggak pakai minum, biasa-biasa aja. Sekarang oke, kemudian tarik lagi kawatnya dari belakang ke arah depan. Iya teman-teman, kalau bikin batunya 2 ini pasti ada perasaan kayak nggak rapet. Kenapa? Dari posisi batu aja emang kan dia kayak saling bertumpuk ya, sehingga brosnya itu kayak terlihat tidak rata. Tapi kalau kita gini kan ya, ini brosnya harus rata. Kalau brosnya terlalu cekung ke belakang, artinya manik-manik yang ada di depannya terlalu banyak, harus dikurangin. Nah, kalau daun yang panjang ini masih kelihatan goyang, cara nguatinnya adalah kawat dari depan, arahin ke daun ya. Kemudian lilitkan ke manik-manik yang panjang di dekatnya daun, supaya apa? Daunnya kayak ada pegangan yang lebih kuat. Karena kawatnya ngelilit di daun-daunnya itu. Oke. Kemudian kita pakai ya manik yang bentuknya tetes. Iya sayang banget ya kawat super ini cuman ada satu warna. Kalau pengen nyobain pakai kawat yang berwarna, saran saya pakai aja kawat yang tembaga ya. Memang dia relatif lebih empuk atau lentur dibandingkan kawat yang super, tapi daripada pakai kawat aluminium tembaga 04 itu jauh lebih kokoh ya dibandingkan aluminium yang 0,4. Nah nanti kawat aluminium sendiri mereknya itu sebenarnya ada macam-macam banget. Teman-teman bisa mulai menandai kalau pakai merek ini lebih gimana, merek itu lebih gimana. Kadang-kadang ada merek yang enamel atau pewarnanya itu cepet banget ngelupas atau rontok ya. Tapi ada juga kawat yang biasanya kalau enamelnya mudah rontok itu kawatnya relatif keras. Tapi kalau enamelnya lebih tahan lama itu kawatnya lebih empuk. Kayaknya sih kawat yang lebih mudah rontok itu adalah kawat yang stoknya udah lama ya menurut saya, bukan karena tekstur kawatnya. Jadi dia kayak sebab kawat-kawat yang empuk itu kalau udah lama didiemin karena udara luar, perhatiin deh dia akan menjadi relatif lebih keras. Tuh. Iya. Berarti kawat super juga ya, Mbak. Kalau disimpan di luar, iya, cobain aja deh ya, teman-teman. Pakai kawat super yang baru datang sama kawat super udah ditaruh di meja gitu ya, karena terpapar udara segala macam yang ada di meja kerja kita agak lama, itu biasanya pasti agak-agak lebih keras dibandingkan pas pertama datang. Makanya kalau punya kawat super sebaiknya disimpan di wadah kedap udara ya, seperti Tupperware, lock and lock gitu. Itu akan membuat kawatnya jauh lebih awet. Oh ya, ini di sini. Dari depan di belakangin. Nah tapi Mbak Kiki kayak tahu banget pertanyaan tentang kawat. Ya sebenarnya karena teman-teman ya yang nanya ya. Kan saya jualan bros pakai kawat, terus muncul pertanyaan dari teman-teman. Karena waktu ditanyain pertama saya juga nggak bisa jawab. Akhirnya saya cobain sendiri dengan cobain yang kayak gini, cobain yang kayak gitu, baru kemudian dari pengalaman nyobain banyak kawat akhirnya bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Wah Bu Ati, ini bros yang mau kita bikin sama-sama nanti loh di Semarang. Tapi pas Ibu di Jakarta jadi nggak bisa ketemuan ya Bu ya. Nah buat teman-teman yang mau ikutan ketemuan, ketemuan bareng lah ya sama teman-teman crafter Semarang dan sekitarnya, insya Allah yang di deket-deket situ ya, Kendal, Wonosobo, mana lagi ya deket Semarang, bakalan ikut gabung buat meet up bareng, terus sambil bikin-bikin bros kayak gini, terus ya recharge energi juga ya. Sebab kalau kadang-kadang setelah habis ketemuan sama teman-teman sesama pejuang bikin kerajinan gini, kita jadi kayak lebih semangat, terus bisa saling lebih akrab, bisa saling support juga. Kali nanti ada info-info bazar ya, yang harga standnya murah tapi kok gede banget. Kenapa nggak nanti bisa saling ngajakin teman-teman yang sesama crafter juga gitu, buat bisa saling berbagi booth, sharing biayanya, jaganya bisa jadi ganti-gantian ya. Dan bisa foto-foto ya buat kenang-kenangan. Dulu pernah ikut acara ini. Dulu saya cukup rutin sih keliling ke beberapa kota. Waktu Ana belum lahir. Udah 4 tahun yang lampau ya guys. Sekarang akhirnya coba mulai keliling lagi, karena alhamdulillah ya suasana juga semakin kondusif. Sudah booster juga yang kedua ya kan. Ya insya Allah lebih ikhtiar, ketemuannya lebih dipermudah, dan ya bisa semakin akrab sama teman-teman sahabat koleksi Kiki yang biasanya ketemuannya online. Nah ini kawatnya udah tinggal dikit. Nah ini yang tadi belum tahu caranya gimana sih Mbak bikin pelintirannya. Ini sebenarnya kawatnya ditahan ya, terus dipelintir. Nah, bismillah. Ya ikutan ya. Yang kotanya belum didatengin bisa ikut bantuin bagiin flyernya ke teman-temannya yang di Semarang juga. Kali ada yang mau ikut gabung. Habis ditarik lurus baru digeser agak kanan supaya nanti jatuh urannya itu lebih flowly. Cici. Siap Mbak Hana, mudah-mudahan segala niatan baiknya diberi kelancaran ya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau nyobain bisnis Mbak, lagi ngumpulin modal. Insya Allah modalnya cepet kumpul. Nanti Mbak kalau udah selesai pensiun dari kerja mau nyoba buka usaha aksesoris. Mudah-mudahan pensiunnya juga dimudahkan dan dilancarkan ya. Jadi kadang-kadang cita-citanya mau buka bis pensiun, ternyata belum selesai pensiun udah ditawari kerjaan lain ya. Nah ini baru sampai di sini. Sebenarnya sudah bisa sih ditutup sama kawat ya bagian belakangnya, dan nggak perlu sarangan guys. Kalau kita pakai kawat yang super, teman-teman bisa perhatikan ini kawatnya cuma sisa kecil aja ya. Dan kalau ditempel sama peniti, ini dia udah nggak kelihatan rangkaian kawat di belakangnya. Cuma yang harus diperhatikan adalah bros ini kan pakai 2 batu yang ditumpuk. Ternyata aku tidak ada juga. Bros ini pakai 2 batu yang ditumpuk. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, ada kayak miring gitu ya. Kalau dikasih lempengan dulu, dia akan bikin belakangnya ini relatif lebih rata dan lebih mudah dipasangin peniti. Walaupun bisa sebenarnya dipasangin langsung sama peniti kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih merasa, wah rangkaian ini kok masih ya sudah bagus sih, tapi mau aku tambahin lagi, boleh ya. Cara nambahinnya masih sama. Ambil kawat, 1 tarikan tangan, atau mungkin mau lebih juga bisa. 1 tarikan tangan aja ya, 1 gini, sekitar 1 meter atau
1,5 meter. Potong kawatnya, ini kawat super ukuran 0,4. Bisa di check out dari Shopee, toko koleksi Kiki, satu gulung besar itu harganya 30.000 aja. Nah terus batunya ini kawatnya ini disisipkan di rangkaian dari atas ke bawah ya, terus ke atas lagi. Udah mbak gitu aja cara nyambungnya? Iya bener, cara nyambungnya gitu aja Besti. Dan ini dia sudah kuat ya. Nah, terus kawat yang panjang ini bisa kita tambahin sama manik-manik yang kecil-kecil lagi. Ya ini saya pakai batu yang oval. Terus ditaruh ke bawah. Nah sampai di bawah. Tahan, jepit. Lalu yang oval ini kita pelintir atau kita putar. Desain batu ditumpuk ini juga bisa buat ngakalin kalau kita punya batu yang sompel sedikit ya di salah satu ujungnya, sementara ujung yang lain masih bagus, ya udah bagian yang sompel tinggal ditutupin sama batu-batu tadi, sama batu di depannya. Ini daun lebih muda. Nah kalau biasanya kan kita pasangnya di depan daun ya, kita bisa juga pasang dari belakang daun. Set, tarik kawatnya ke depan. Nah, ini dipegang, tahan, terus ini dipelintir. Nah teman-teman bisa lihat ya pelintirannya, seret. Nah ini kalau semakin banyak ditambahin, biasanya potensi bagian batu di depannya itu semakin kebuka, itu makin besar ya. Jadi rangkaian-rangkaian ini bisa aja semakin menggang atau kebuka lebar. Maka pada saat nambahin bagian belakang, bagian depannya sambil ditahan pakai tangan supaya lebih rapi. Mbak Kiki bikin belt dari bunga akrilik dong. Sebenarnya kalau bikin belt itu konsepnya hampir sama kayak bikin kalung ya Mbak. Nah cuman yang sulit kalau bikin belt itu adalah mengukur sepanjang apa. Jadi pada titik mana belt itu mau ditampilkan. Nah barulah kalau kita sudah tahu ya di kepanjang ini bagiannya mau diperlihatkan gitu. Nah baru di bagian titik itu yang kita kasih aksen ornamen lebih cetar membahana lah dibandingkan bagian-bagian yang lain. Ya ini sama ya, dipelintir terus. Tapi boleh Mbak nanti kita buat ya sama-sama. Saya kepikiran pengen bikin bandu sih sebenarnya, bandu dari bunga. Dan ada sih ya sekarang kawat tembaga yang cukup tebal dan bentuknya itu udah firm banget, kayak bandu gitu. Nah tinggal nanti di atas kawat tembaga itu dirangkai sama manik-manik, terus juga sebenarnya cakep. Cuma setelah saya uji coba kok kayaknya nggak bisa ya sejam. Ntar deh kalau nemu desain yang lebih cepet untuk bikin itu, karena kayak wow cukup ribet juga karena lebih panjang. Oke guys, ini kira-kira tampilan brosnya ya. Kalau ini kok love-nya tambah kecil ya. Kalau love-nya mau besar dia agak ditarik aja. Nah paling bagus kalau bikin yang batu dua numpuk ini, batunya jangan yang tebel-tebel ya. Biasanya saya paling sering sih pakai kerang, karena kayaknya kalau kerang itu dia lebih tipis sehingga kemiringannya itu nggak terlalu lebar. Tapi sebenarnya kalau dipakai ini bagus-bagus aja sih ya. Jadi kayak
lucu gitu. Cie. Memuji hasil karya sendiri. Ini tinggal sekarang kita pasang peniti ya. Saran saya pakaikan yang 3 cm. Ini ditaruh di sini. Kita ambil penitinya. Kawatnya kan ada 2 ya. Masukkan di lubang peniti, satu di kanan, satu di kiri. Lalu ditahan. Nah, kalau teman-teman ngerasa bagian belakangnya ini bengkok atau nggak rata, kasih lempengan dulu ya. Ini akan memudahkan kita untuk menempatkan penitinya. Tapi kalau kita ngerasa bisa lah ini dipasang langsung gitu, ya udah dipasang langsung aja, nggak akan ada masalah. Kemudian kawat dari belakang yang tadi masuk ke peniti diarahkan ke depan, melintasi batu-batuan yang ada di depan, muncul lagi di belakang, lalu dimasukkan ke penitinya lagi. Jadi kayak didobelin ya, atau hampir sama kayak masang kancing baju. Saya sendiri biasanya kalau masang peniti itu hanya pakai bagian 2 lubang ini, jadi jarang banget saya ngarahkan kawatnya itu ngikat peniti ke atas bawah. Tapi gimana loh mbak supaya penitinya nggak goyang? Nah ini teman-teman perhatiin ya, kawat bisa lewat ke atas ini, tapi bisa juga lewat ke bawah sini. Nah ini sebenarnya sama dengan membuat penitinya keikat atas bawah. Jadi kalau yang dari bawah dia munculnya dari bawahnya kawat. Nah dia otomatis akan kayak tercengkram dari 4 sisi ya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Nah nanti ujung kawat yang tinggal sedikit, perhatikan tamatnya harus di depan rangkaian di sini ya. Jadi tamatnya jangan di belakang-belakangnya sini, karena kalau di belakangnya sini jadi RWT ya guys, RWT ruwet. Terus pas dipakai itu jadi ada rasa tajam-tajamnya gitu di penitinya. Terus kita jadi jadi nggak enak pakainya ya. Nah, jadi kalau di sini ada kawat yang ruwet tuh biasanya pas dipakai brosnya jadi nggak terlalu nyaman. Tapi kalau di belakangnya seret satu aja talinya, dia akan lebih nyaman. Nah pada saat melewati batu di depan ini sambil diperhatikan ya, supaya batu-batu yang tampak menggang atau geser kebuka jauh itu bisa saling didekatkan ya. Kita tempelin ini, dilingkar-lingkarin di sini. Iya nyocok itu maksudnya kecubles ya, ngocok kecubles sama kecubles itu ini loh, cus gitu ya. Nah, ketusuk ya. Ketusuk. Apa sih? Sungguh bahasa yang random. Terima kasih Mbak Ruli yang sudah hadir membenarkan ya, atau memberi sudut pandang lain untuk maksud yang sama dari bahasa kecubles dan nyucuk dan ketusuk. Ini guys sudah jadi brosnya. Jeng jeng. Bagian belakangnya gimana nih? Bagian belakangnya kayak gini. Set. Satu peniti ya. Kuat nggak? Dung. Gimana ya bilangnya? Ini kuat banget. Set. Langsung kita bisa pasang ya. Jangan lupa sebaiknya setiap kali bikin bros kasih tutorial cara makainya juga di rangkaian ya. Nah bener, pasang batu itu wajib deketan mepet-mepet, karena kalau jauh nanti rindu. Apa sih? Ya teman-teman bisa kasih contoh pasang di kemejanya kayak yang ini gitu ya. Tuh lihat bros ini bisa berubah bentuk guys. Tapi ketika dia geser sini, oh dia jadi berubah lagi. Tuh Semarang, jangan lupa ikutan ya kelas kita.
Karena kelasnya itu cuma untuk 30 orang saja guys. Nah terus ini bisa juga teman-teman tempelkan masukkan di kain hijabnya ya. Nah terus ditempelkan di sini kain daleman jilbabnya. Nah bismillah. Oke ya ini. Terus nanti fotonya gini. Harus banget gitu brosnya kelihatan. Iya. Iya dong ya, kalau jualan bros harus pede dipakai dagangannya guys. Dan kalau teman-teman mau sesuatu yang unik, ini bisa juga ya dikasih paku terus ditempelin di sini jadi kayak ada gantung-gantungannya gitu. Tung 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 tung. Nah. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing bikin bros dengan batu numpuk-numpuk hari ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk berkreasi dengan bahan yang ada di rumah ya. Nanti batunya jenisnya bisa nggak harus tetes aja, bisa juga pakai 2 batu yang berbeda gitu ketinggiannya, besarnya. Tapi saran saya kalau bisa pilih batunya yang tipis supaya teman-teman itu pada saat masang bagian belakangnya masih tetap rata. Mbak kalau dipasang di kerudung bisa nggak? Bisa ya, bisa aja sebenarnya. Nanti divariasi sendiri. Atau salah satu cara lain teman-teman bisa posting brosnya di kemasan. Jadi supaya orang kebayang kalau brosnya ini dipakai kan seperti apa. Kalau kita postingnya foto lagi dipakai, tapi kalau brosnya mau dikasihkan sebagai hadiah, mungkin hadiah di bulan Ramadan gitu ya. Nah dengan posting ada kotaknya, terus kita mungkin cetakin kartu ucapan yang masih kosong gitu, itu akan membantu orang ngebayangin kalau bros yang kita buat itu juga bisa dijadikan sebagai hadiah buat orang. Wah bagaimana guys brosnya? Cetar membahana kan? Tetep ya. Iklan bros. Pokoknya yang di Semarang ditunggu ya, mudah-mudahan bisa ikut bergabung di kelas bikin bros cetar membahana gini. Ya brosnya nanti pas meet up kita akan sharing, bisa dibikin satuan atau bisa dibikin versi panjang langsung gini ya. Ini brosnya juga terdiri dari 2 peniti guys. Nah kalau misalnya lagi pakai blazer gitu, itu bisa kita geser ke tempat yang berbeda. Maksudnya bisa buat nyambung blazernya gitu, kayak nutup blazernya kanan dan kiri. Terus kalau kita sukanya pakai jilbab yang syar'i ya, yang besar, itu nggak usah pakai kalung lagi kan. Kita cukup pakai ini satu udah langsung kelihatan cakep banget. Ini sih ya. Ya sama-sama guys. Oh jelas insya Allah ya Solo juga akan coming soon. Tapi karena Maret udah puasa, insya Allah Solo habis lebaran ya. Solo, Jogja, insya Allah kita akan datang sana. Lagi bingung nyari tempatnya sih. Jadi mungkin teman-teman yang kotanya pengen didatengin mungkin bisa info lokasi yang bisa dipakai buat workshop gitu ya. Terus iya, ntar langsung jadi curhat ya. Ya gitulah pokoknya ya. Terima kasih ya teman-teman. Depok masih tunggu tabungan ya Mbak. Jadi kalau nanti insya Allah yang di Semarang, Solo dan Jogja cukup berhasil, karena kita kan naiknya kereta api tuh ya. Kalau Solo deket-deket Jawa Tengah, Jawa Timur nih kereta apinya masih murah. Tapi kalau udah lintas Jawa Barat dan Jakarta agak lumayan. Tapi mudah-mudahan lah ya kita dimampukan dan dicukupkan biar bisa ketemuan sama sahabat koleksi Kiki dimanapun berada. Terima kasih sekali sudah join di kelas bikin-bikin pagi-pagi hari ini guys. Mudah-mudahan terinspirasi buat ikut nyobain bikin ya. Dan kalau udah nyobain bikin jangan lupa tag dan mention koleksi Kiki. Dadah.